Shalom Jasi Depok. Shalom shalom, welcome home. Gimana guys kabarnya? Kita udah ketemu lagi via YouTube. Buat teman-teman ya mungkin yang kemarin nggak bisa join via Jimit ya, sekarang bisa, nggak ada alasan lagi untuk nggak ibadah dan bisa banget di-sharein link-link kita ke teman-teman yang sebaya kita. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini teman-teman. Aku berharap kalian semua dimanapun kalian berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dan kita di sini berharap untuk cepat-cepat ketemu. Mungkin di bulan Desember kita akan ketemu mungkin, atau ya kita nggak ada yang tahu. Semoga semuanya cepat berakhir, semuanya cepat selesai dan kita cepat ketemu lagi. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ibadah kita, mau kasih ucapan syukur kita walaupun apapun keadaan hidup kita. Udah sering banget kalau dibilangin well banyak yang ngomong apapun keadaan hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap percaya teman-teman kalau Tuhan itu baik dan Tuhan tetap take control buat apapun kejadian dalam hidup kita teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Teman-teman, dimanapun kalian berada, percaya kalau Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ketemu sama kamu pribadi lepas pribadi. Mari naikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita teman-teman. Rasakan Tuhan. Tuhan nunggu kita. Tuhan nunggu kita teman-teman. Mari naikkan ucapan syukurmu, penyembahanmu teman-teman. Taruh Tuhan di tempat yang paling pertama. Taruh Tuhan di atas segalanya, di atas segala masalahmu, di atas
hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau dedikasikan ini ya Tuhan Yesus, hari ini ya Bapa, untuk menyenangkan Engkau Bapa. Tuhan terima setiap pujian sembah kami Tuhan.
nama Tuhan. Saat kami ketemu Engkau, Tuhan mengubah segalanya. Tuhan mengubah semuanya ya Tuhan Yesus, jadi lebih baik Bapa.
us more, Lord. Fill us more. Holy Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Mari sama-sama katakan. Holy Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, Holy Spirit, fill this Biar hati kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Tubuh kami, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Terus ya Tuhan Yesus lawat setiap kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus ya Bapa, hadir atas setiap kami Bapa, atas pujian penyembahan kami, ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biar kami ya Tuhan Yesus dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa Roh Kudus Tuhan Yesus, yang dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia.
Tuhan, Kau sertai Tuhan bangsa kami Bapa, Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf, amin Tuhan, beserta jajaran pemerintahan ini Bapa, biarlah mereka bisa memimpin bangsa kami dengan baik Bapa, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa kami Bapa yang sekarang tidak kondusif Tuhan, terjadi banyak kerusuhan Bapa. Tuhan, biarlah tangan-Mu bekerja Tuhan atas bangsa ini Bapa. Kalau Tuhan Indonesia Tuhan, Kau sertai Bapa, Engkau lindungi Bapa masyarakatnya dari Sabang hingga Merauke Tuhan, dan juga lindungilah masyarakat Indonesia dari krisis ekonomi dan juga COVID-19 Tuhan. Biarlah angka kesembuhan COVID ini semakin naik Tuhan, hingga Indonesia kembali pulih dan normal Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota Depok Tuhan, Engkau berkati wali kota dan wakilnya Bapa, agar bisa memimpin kota kami dengan baik Tuhan. Engkau berkati masyarakatnya Bapa, Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan. Biarlah bangsa dan kota kami Bapa penuh dengan kemuliaan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, Pak Niko dan Pak Yongki Tuhan. Biarlah visi misi-Mu turun Tuhan atas mereka Tuhan, dan juga Engkau selalu berikanlah mereka kesehatan Bapa beserta keluarga Tuhan, agar mereka bisa memimpin gereja kami dengan baik Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin GC Tuhan, Mas Stephen, Karibka dan Kak David Tuhan. Engkau selalu berikanlah mereka kesehatan beserta keluarganya Tuhan. Juga Engkau sertai mereka selalu Tuhan. Tuhan, doa kami Bapa di nama Yesus, amin. Untuk teman-teman yang sedang sakit, aku ajak kita untuk angkat tangan, kita mau berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kami percaya Engkau dokter segala dokter, kami percaya kesembuhan dan mujizat terjadi untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan Yesus, apapun penyakitnya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga teman kami yang sedang ada masalah Tuhan Yesus, campur tangan-Mu ada pada keluarga teman kami. Kau selesaikan masalah-masalah yang ada pada keluarga teman kami Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan terjadi pada keluarga teman kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk salah satu keluarga teman kami yang ada sudah naik jabatan Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kepercayaan, untuk jabatan Tuhan Yesus yang diberikan kepada salah satu keluarga teman kami Tuhan Yesus. Bapak, Kau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus, Kau berikan skill-skill kalian yang mumpuni untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan Yesus, kewajibannya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dalam nama-Mu, Kau selama-lamanya, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap happy kayak aku, oke? Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya going extra mile. Ya, kalau di bahasa Indonesianya tuh apa ya? Memberikan lebih daripada yang diminta kalau kata Alkitab, going extra mile. Nah, kita mau bahas tentang salah satu tokoh di Alkitab. Sebenarnya hubungan antara dua tokoh ini, yaitu antara Paulus dengan Timotius. Siapa di sini yang pernah dengar Timotius? Wow, banyak sekali. Oke, jadi aku cuma mau kasih tahu Timotius ini adalah seorang anak muda. Ya, dia masih muda, tapi dia ajaib banget. Dia itu udah sering banget nemenin Paulus untuk pelayanan. Nah, Paulus kirim surat ke Timotius itu sampai 2 surat. Nah, yang kita baca di Alkitab namanya 1 Timotius dan 2 Timotius. Oke, nah aku mau bahas salah satu ayatnya yang dikasih tahu, yang Paulus kasih tahu ke Timotius, yaitu di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Kalian akan lihat ayatnya di sini. Yuk kita baca bersama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, nah jadi banyak orang itu cuma nganggapnya itu ayat yang awalnya doang, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. And then you think that you have to chin up, you have to feel proud, and then expect people to respect you, untuk menghargai kamu segala macam. Aku tahu, aku pernah muda, jadi aku tahu rasanya pengen diterima, pengen dihargai sama semua orang, pengen to be seen gitu. Nah, padahal Tuhan berkata lewat Paulus, maksudnya Paulus tuh lagi pengen ngomongnya gini loh, Timotius, hey, kamu jangan pernah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, sehingga engkau nggak bisa jadi
seorang contoh, kamu gak bisa jadi teladan untuk orang-orang lain. Nah, kalau ayatnya di sini bilangnya apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya itu anak muda doang atau kakek nenek juga, om tante juga, papa mamanya juga. Semuanya kan, berarti semua umur kan untuk orang percaya. Berarti percaya gak? Kalau Timotius aja bisa jadi teladan untuk semua orang percaya, kamu juga bisa gak? Bisa juga. Karena anugerah yang sama turun juga buat kamu. Timotius itu ditebus sama Tuhan dan juga kamu. Nah, sekarang gini, tergantung kita tuh mau atau enggak gitu. Karena masalahnya banyak orang tuh sebenarnya bisa tapi nggak mau itu gitu. Contoh, anak muda balik lagi ya, semua tuh maunya diterima dan dimengerti. Maunya kayak gini, dengan kata-kata alasannya it's okay not to be okay. For me, I agree ya sama kalimat itu, it's okay not to be okay. Tapi itu baru step pertama. Itu baru step pertama. Jangan berhenti di situ, jangan berhenti di gini. Oh, it's okay not to be okay, then I'm okay to be this way. I am born this way. So people should accept me for who I am karena inilah gue. Gitu. No, that's not it. Pertama, kamu memang harus tahu it's okay not to be okay. Artinya gini, it's okay to be honest. It's okay untuk terbuka, untuk mengakui bahwa I'm not okay. Aku tuh punya banyak kelemahan kak. Aku misalnya, aku tuh suka bohong. Aku tuh suka ngelawan papa mama. Aku suka mencuri. Aku suka nonton film porno. Aku suka masturbasi, segala macam. You have to admit it. Kamu harus berdamai sama diri kamu sendiri. Accepting the fact that, oh, I'm doing sin. Dan aku ternyata masih sulit untuk menolak melakukan hal-hal tersebut. Tapi nggak berhenti di situ, nggak kayak oh ya udah berarti gue lanjutin. Enggak, oke? Kamu cukup bilang ke Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Nah, caranya bagaimana? Kita baca ayatnya di Roma 12 ayatnya yang kedua. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ayatnya sekarang ada di sini. Oke. Ayatnya yang kedua. Kita mau baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di situ ada stepnya apa? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk tahu bedain mana yang baik, berkenan, sempurna, itu tadi dengan cara apa? Pembaharuan budi. Sekali lagi, you have to learn. Kamu harus belajar. Gak banyak orang mau belajar, gak banyak orang mau tahu. Buatku gini poinnya, bagaimana kamu harus berubah kalau kamu gak tahu kamu berubahnya harus seperti apa? Simple. Bagaimana kamu tahu caranya berubah kalau kamu harus berubah jadi apa aja kamu gak tahu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Alkitab itu udah banyak ngejelasin, udah kasih banyak contoh tokoh bagaimana kamu bisa mengalami sebuah perubahan. Aku kasih tahu ya. Di Alkitab banyak banget anak muda yang dari mudanya tuh udah dihajar sama Tuhan. Kenceng banget. Contoh, Yusuf. Menurut kamu Yusuf umur berapa waktu dijual sama kakak-kakaknya? Dia umur masih muda. Karena dia itu memerintah di Mesir umur 30. Nah selama dia di masuk penjara segala macam sama tante Potifar itu selama 13 tahun. Berarti kalau 30 kurang 13, 17 tahun. Nah, kamu umurnya berapa sekarang? Nah, Yusuf itu mulai dididik Tuhan sejak umur 17 tahun. Menurut orang mungkin gini, ih gila jahat banget umur 17 udah ngalamin dibuang sama kakak-kakaknya, harus jadi budak, harus masuk penjara. Itu sejak muda. Lagi ya, Daud. Menurut kamu, Daud waktu ngelawan Goliat umur berapa? Umur berapa? Umur 17. Jadi, seorang Daud sebelum ngalahin Goliat, dia harus lebih dahulu latihan ngelawan singa. Ya kan? Dia pernah bilang, saya udah ngalahin singa untuk jagain domba-dombaku. Artinya, dari sejak muda mereka orang-orang yang mau belajar, mau dididik Tuhan. Sekali lagi, kuncinya kamu mau atau enggak. Tuhan udah kasih tahu. Kamu harus jadi teladan dalam hal apa tadi? Perkataan.
Ya, ayatnya tadi dikatakan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, setia dan kesucian. That's it. Kamu harus jadi teladan. Nah, teladan itu apa sih teman-teman? Teladan adalah you are being very good at it and then make people follow you. Udah. Gitu. Nah, contoh perkataan. Buat saya gini, kita gak bisa judge orang. Yes, bener banget. Contoh, kamu baru kenal Tuhan, baru sekali ke gereja. Terus kamu ngomongnya kasar. Ya oke, kita bakal ngerti, oh iya gak apa-apa, lu kan baru baru ke gereja 3 bulan, ya. Terus gini, lu datang tapi ngomongnya masih kasar. Apa ada pembaharuan budi gak? Menurut kalian? Selama khotbah tuh lu dengerin apa? Selama ke gereja lu tuh dengerin apa kalau gak ada pembaharuan budi? Tidak ada yang dibaharui, tidak ada yang dirubah. Gitu. Nah, terus yang ketiga, oke udah setahun. Dia masih ngomongnya kasar juga. Buat saya dia tidak mau belajar. Bukan Tuhan tidak kurang perhatian, tapi dia tidak mau belajar. Buat saya, people can make mistake. Yes, people can make mistake. Even I still do. Gitu sampai hari ini. I still make mistake, lots of it. Tapi you can make mistakes out of your journey, out of practicing. Ya kan? Wajar nggak? Misal kamu latihan berenang. Pertama kali kamu masih nggak tahu bedain mana gaya bebas, mana gaya dada, mana gaya katak gitu. Nah, tapi kalau kamu udah setahun latihan, masa kamu masih nggak bisa bedain? Ya nggak? You can make mistakes, yes, but not out of nothing. Bukan artinya gini, oh yaudah I can make mistakes without I'm doing anything, without any effort, nggak ada usahanya, ya udah I keep on making mistakes saja. Nggak gitu ya teman-teman. Oke? Nah, aku mau bahas tentang yang di ayat yang tadi Roma 12 ayat 2. Jadi ada 3 tingkat. Oke. 3 tingkatnya apa? Kita bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Baik itu artinya gini, kalau orang ngelihat kita melakukan yang wajar, itu baik. Oke. Tapi kalau kamu mau going extra mile, itu artinya apa? Berkenan. Terus lebih lagi, kalau kamu mau going extra mile lagi, namanya apa? Sempurna. Saya mau kasih contoh gini, it's very simple. Saya gak suka kue coklat. Oke? Saya gak suka banget, bukan gak suka banget, saya gak favorit kue coklat. Oke? Nah, tapi teman-teman saya, waktu itu juga pacar, waktu itu juga orang penari gitu ya. Mereka mau kasih surprise saya ulang tahun. Mereka kasihnya kue coklat. Oke, 1. Gesture mereka, bukan gesture itu apa ya? Ini, niat mereka, motif mereka ngasih saya surprise baik gak? Baik. Tapi kuenya sesuai selera saya gak? Enggak. Baik, tapi enggak berkenan. Bisa bedain ya, mana berkenan. Oke. Kalau berkenan, ya, mereka akan kasih surprise kue yang saya suka. Mereka berarti kenal. Kalau mereka kasih kue yang saya suka, berarti mereka kenal. Same thing kamu sama Tuhan. Kalau kamu melakukan hal yang baik, oke, kamu nyembah, kamu datang ke gereja setiap hari, that's good. Oke. Tapi belum tentu berkenan. Karena apa? Tuhan maunya kamu jadi teladan. Going further, going extra mile, kamu jadi berkenan. Tapi belum sempurna. Kalau sempurna ya, buat saya gini. Saya dikasih surprise, meskipun kue coklat tetap seneng gak? Tetap seneng, karena saya berarti disayang dan dicintai. Tapi berkenan gak? Enggak, karena kuenya saya gak suka. Sampai sini ngerti gak? Yang sempurna adalah ketika mereka semua kasih surprise dan kuenya yang saya suka, wah itu sempurna. Mereka going extra mile. Same thing dengan kita sama Tuhan. Waktu kita sama Tuhan, waktu kita tuh bukan cuma sekedar jadi gini. Bukan sekedar kita tuh ke gereja jadi anak baik-baik. Tapi kita melakukan yang Tuhan mau, yaitu apa? Jadi teladan. Do exactly yang dia mau. Dalam hal apa? Perkataan. Gak ada lagi ngomong kasar. Dalam hal apa? Tingkah laku. Apa itu dalam hal tingkah laku? Kayak gini. Banyak orang tuh merasa bahwa penginjilan itu harus dengan omongan. Tapi enggak harusnya.
Bukan harusnya, tapi enggak sebetulnya. Karena apa? You only have to show it. Apa yang Tuhan ajarin ke kamu dengan cara tingkah lakumu itu malah lebih efektif buat saya. Menurut saya. Terus yang ketiga, dalam hal apa teman-teman? Dalam hal kasih. Nah, apa itu dalam hal kasih? Seberapa kamu mengasihi teman kamu? Buat saya, kasih itu adalah ketika orang minta tolong kamu ditemenin jalan 100. Tapi kamu mau nemenin sampai jalannya 200. Nah, contohnya tuh apa sih, Kak? Contohnya gini. Saya doain buat teman saya yang belum percaya Tuhan setiap hari. Itu saya udah melakukan lebih dari yang diminta ya. Maksudnya saya udah melakukan lebih daripada sekedar jadi anak Tuhan baik-baik. Oke, nggak melakukan dosa udah gitu, tapi saya mau going extra mile. Saya mau ngapain? Saya mau doain teman saya. Nah, setelah doain teman saya bilang begini, Tuhan, pokoknya gimana caranya kalau dia punya masalah, dia curhatnya ke saya. Nah, ketika dia curhat ke saya beneran, saya begini, mau nggak saya doain? Itu dalam hal kasih. Jadi saya punya ruang untuk orang lain. Saya nggak cuma memfokuskan semuanya ke diri saya doang. Misalnya gini, I need all the attention, I need all the love, I need all the recognition, all the exception gitu. Semuanya pokoknya buat saya. No. Ya. Tapi kita sudah punya ruang untuk orang lain karena kita sudah merasa dikasihi Tuhan dan kita mengasihi diri kita sendiri dan itu udah cukup. Gitu. Nah, lalu dalam hal kesetiaan. Banyak orang begini ya, melakukan sekali 2 kali and then it's enough. Kesetiaan itu tekun dan selama-lamanya. Gitu, sampai Tuhan datang. Oke. Contoh begini. Iman itu, banyak orang iman tuh fluktuatif. Apa tuh fluktuatif ya? Buat kalian lebih mengerti. Naik turun. Hari ini on fire. Besok ngedrop. Terus kalau ada KKR on fire lagi. Ntar kalau udah gak ada KKR 3 bulan ngedrop lagi. Itu buat saya masih begini. Gitu ya. Kalau ada KKR abis altar call, pelayanannya semangat. Ntar kalau udah nggak ada yang menarik, kalau misalnya ngedrop lagi. Buat saya itu fluktuatif. Nah, kita padahal kesetiaannya perlu diuji. In good and in bad, kita tetap setia sama Tuhan atau enggak? Itu perlu sangat diuji, kesetiaan. Ya, setia dalam hal apa sih, Kak? Setia baca Alkitab aja contohnya. Baca Alkitab setiap hari. Nah, mau kamu bad mood, mau kamu good mood, kamu tetap setia. No matter what happen, kamu tetap setia baca Alkitab setiap hari. Nah, untuk kesetiaan itu aja, kamu udah bisa teruji atau belum? Nah, yang terakhir adalah dalam kesucian. Nah, apa itu dalam hal kesucian? Kesucian itu it's a wide spectrum. Apa ya namanya? Ini sangat luas pembahasannya. Oke? Kesucian bukan hanya tentang kamu nggak masturbasi atau enggak, bukan hanya tentang kamu nggak free sex atau enggak, bukan. Tapi kesucian adalah ketika kamu mau di area putih, nggak ada area abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, atau panas-panas, dingin-dingin, nggak ada suam-suam kuku gitu. Misal, gereja jalan terus tapi ngelawan orang tua jalan terus, atau pelayanan jalan terus tapi ngebohong jalan terus gitu. Nggak ada, no such thing gitu. Karena dua-duanya tuh beriringan. Oke? Kesucian. Nah, kesucian itu buat saya lebih ke tentang integritas. Kamu di gereja kelakuannya positif, di sekolah juga kelakuannya sama. Buat saya itu kesucian. Kamu punya integritas, orang tidak melihat kamu berbeda. Kamu jadi pribadi yang lain kalau di luar gereja. Buat saya itu. Nah, bisa gak teman-teman kita melakukan semuanya itu? Perkataan dijaga, tingkah laku dijaga, kasih dan kesetiaan dijaga, dan kesucian juga dijaga. Bisa nggak? Itu yang namanya going extra mile. Kamu melakukan yang berkenan bahkan sempurna buat Tuhan, menjadi seorang teladan. Oke? Tidak ada yang terlalu berat menurut saya kalau kita kita menggantungkan apapun yang kita buat dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Selamanya, saya jamin, kalau kamu pakai kekuatan diri kamu sendiri, kamu gak akan mampu. Selama ini ya, saya kasih tips buat kalian. Selama ini kalau saya pengen keluar dari dosa saya segala macam, saya cuma jerit ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, cinta mau berubah tapi cinta don't know how. Tolong saya, gimana caranya? And then bisa aja kalau lagi ke gereja, saya dapat rema, yaitu apa?
Hamba Tuhan yang ngomong persis seperti yang saya butuhkan. Second, bisa aja tiba-tiba saya diberi pengertian sama Tuhan, kamu harusnya begini, Cin. Tuhan itu hidup, Tuhan itu dinamis. He can talk to you. Whatever the way is, He can talk to you. Buat saya Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan hidup bisa ngomong gak? Bisa. Lewat firman, lewat orang lain, lewat sahabat, lewat papa mama. He can talk whatever He wants. Gitu. Nah, yang terakhir saya cuma mau tutup dengan kesaksian. Saya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sejak saya umur 9 tahun. Oke. Siapa di sini yang umurnya sudah lebih dari 9 tahun? Angkat tangannya, saya bisa lihat kamu. Oke, baik. Ya. Dari umur 9 tahun. Sejak saya umur 0 sampai 9, saya itu anak sekolah minggu baik-baik yang kayak gini. Oh, saya harus Kristen karena papa mama Kristen. Oh, saya harus ke gereja karena that's what Christian do. Harus ke gereja, hello gitu. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa saya harus nyembah Yesus. Kenapa saya harus baca firman. Kenapa saya harus belajar Alkitab, saya nggak tahu. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu saya umur 9 tahun. Saya ngalamin perjumpaannya karena apa? Waktu itu saya tuh lagi saat teduh. Saya lagi diproses Tuhan, saya sangat capek segala macam. Lalu saya gini, Tuhan, boleh gak tukeran hati sebentar? Saya pikir Tuhan itu sangat happy, pribadi yang sangat happy. Karena apa? Saya bilang, Tuhan, Engkau tuh mau apa aja pasti gampang ya. Engkau mau makan apa aja tinggal tunjuk. Engkau mau di surga pasti gak ada sadness, gak ada susah, gak punya duit, pasti gak ada begitu-gitu. Pasti Engkau happy banget ya di surga ya. Please dong, Cinta capek sekali, hati saya tuh sangat sakit. Saya bilang gitu, Tuhan, aku hati Cinta sakit banget, boleh gak tukeran hati sebentar? Setelah saya doa kayak gitu, tiba-tiba hati saya lebih sakit daripada sebelumnya. Saya gini, loh, Tuhan ini tuh apa? Saya tengking juga, ini yang dalam nama Yesus yang bukan dari Tuhan gitu. Tapi tiba-tiba gini, saya keinget, tiba-tiba saya dikasih pengertian kayak begini. Kamu bayangin gak jadi Tuhan? Saya pikir dia tuh selalu happy, dia pribadi yang sangat happy. Tapi ternyata gini, saya dikasih pengertiannya. Kamu kebayang gak? Tuhan menciptakan manusia, but every second dia harus ngelihat jiwa-jiwa masuk ngantri ke neraka tanpa mereka sadari. Kamu kebayang gak jadi orang tua kamu, terus ngeliat kamu mau jatuh ke jurang? Nah, kamu rasanya tuh kayak mana? Kalau kamu jadi orang tua, kamu pasti kan kayak, no, don't, jangan maju lagi gitu. Kamu gregetan tapi kamu gak bisa lakuin apa-apa. Karena anak kamu punya free will, anak kamu punya kehendak bebas bisa jalan kemana aja. Saya cuma bisa nangis hari itu dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Dan saya ngerasain kasih Tuhan. Hari itu saya ketemu sama Tuhan. Hari itu saya tahu the reason why saya harus ngelakuin itu semua. Karena saya mau nemenin Tuhan di jalan-jalan. Karena saya mau nemenin dia nyelamatin banyak jiwa-jiwa supaya hati Tuhan gak sedih lagi. Dan saya sejak hari itu saya bilang begini, Tuhan, saya mau nemenin Engkau di jalan-jalan. Saya mau pokoknya doain gimana caranya supaya banyak jiwa-jiwa ketemu Engkau sampai hari ini. Tapi caranya salah satunya adalah dengan jadi teladan ternyata. Karena kamu gak bisa suddenly kayak gini, hey, percaya Yesus ya. Gak bisa gitu. Kamu akan dipukulin orang. Tapi kalau kamu jadi teladan, you don't have to say anything. Tapi orang akan lihat kamu berbeda dan ada kasih Tuhan di kamu. Setiap apapun yang kamu lakukan with love. Kamu lakukan dengan kasih. Perkataan kamu selalu positif, perkataan kamu dijaga gitu. Itu tandanya kamu udah kenal siapa yang kamu sembah. Kamu gak akan bisa melakukan hal yang baik, berkenan, sempurna kalau kamu gak kenal. Kamu gak bisa kasih surprise yang sempurna kalau kamu gak benar-benar kenal teman kamu yang dikasih surprise. Ini kira-kira kuenya dia suka atau enggak ya? Ini kira-kira ambience kayak gini tuh dia suka atau enggak ya? Tempat surprise-nya nih dia suka atau enggak ya? Saya berdoa hari ini kita pilih untuk melakukan yang gak cuma sekedar baik, tapi berkenan dan sempurna. Jadi teladan bukan dengan effort kamu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Yaitu dengan kamu cuma menjerit, Tuhan saya mau, but don't know how, please teach me how. Mungkin perjumpaan yang akan kamu alami seperti saya waktu di kamar. Ketika saya harus ngalamin hal yang gak enak dulu, tapi dengan hal itu saya bisa ketemu sama Tuhan. Okay? Not because you make one mistake and then you give up, no. Semua atlet pasti pernah bikin salah, percayalah. Semua atlet pasti pernah frustasi. Kok gue gak bisa ya, kalau lari sprint, kok gue gak bisa ya dengan waktu yang ditentukan, kok gue gak bisa ya. Pasti mereka pernah frustasi kayak gitu. Tapi pilihannya adalah mereka mau give up atau enggak.
Sekarang, will you give up on God atau enggak? Do exactly what He says dengan anugerah Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan berdoa. Mari Tuhan Roh Kudus untuk Gina berdoa Tuhan. Gina mau berdoa Tuhan, Gina percaya tidak ada jarak dan waktu Tuhan Yesus dalam berdoa. Tuhan, kuasa yang sama Tuhan Yesus turun saat ini dan juga di setiap saat Tuhan Yesus teman-teman JC atau teman-teman yang lain nonton hari ini. Tuhan, yang Cinta mau adalah perjumpaan buat setiap kami ketemu Engkau Tuhan. Karena kami gak mau sekedar melakukan yang baik, tapi kami mau melakukan yang berkenan bahkan sempurna. Going extra mile lebih daripada yang diminta Tuhan. Karena semata-mata kami cuma mau nyenengin hati-Mu. Kami mau jadi teladan Tuhan, seperti Timotius yang meskipun masih muda, tapi Tuhan, dia udah melayani Tuhan Yesus. Seperti Yusuf yang masih muda, tapi mau dididik dan akhirnya Tuhan, dia bisa memimpin satu bangsa. Tuhan, kami juga mau seperti Daud Tuhan yang mau terus Tuhan Yesus untuk dididik dan dicintai. Tuhan, kami tahu meskipun Daud bikin salah banyak banget Tuhan, tapi karena dia begitu dicintai oleh Engkau Tuhan, maka Tuhan gak pernah nyerah sama dia. Please Tuhan, jangan pernah nyerah sama kami ya Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk didik kami. Jangan pernah berhenti untuk sentuh kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus beri setiap kami roh pengertian, supaya setiap kami bisa ngerti firman-Mu hari ini. Mari terus bicara ya Roh Kudus, supaya Tuhan, kami benar-benar bisa jadi teladan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat semua katakan amin. Welcome to Q&A session. Oke, teman-teman semua, tadi kan udah dengerin khotbah dari Kak Cinta nih. Nah, sekarang kita akan ada sesi tanya jawab berkaitan dengan khotbah Kak Cinta tadi. Oke, Kak Cinta, tadi kan kita udah bahas nih tentang kita menjadi teladan buat teman-teman kita. Nggak buat teman-teman kita aja ya, tapi buat semua orang. Nah, kadang ya Kak, kendalanya nih di kita, pertama, kita itu takut sama pandangan orang lain nih Kak, pandangan teman-teman kita ke kita. Kadang tuh ada yang ngira soalin banget sih, sok bener, sok suci, kayak padahal kan lo bukan Tuhan gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Oke. Nah, buat aku gini, aku mau baca satu ayat ya buat kalian. Di ayatnya di Matius 10 ayat 22, ayatnya akan muncul di sini. Oke. Kata-katanya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kunya besar, berarti Tuhan ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke. Jadi, kamu gak perlu peduli sebenarnya sama pandangan orang kalau kamu melakukan hal yang benar ya. Oke. Kecuali kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Ini bukan. Ini masalah prinsipal. Oke. Saya kamu harus jadi teladan kan, tadi ayat firmannya berkata kamu harus jadi teladan. Terus kamu takut kalau kamu jadi teladan kamu dikatain soalin. Oke. First thing, kamu gak perlu peduli soal orang itu, pandangan orang itu, karena di firman comes to worst, Tuhan udah bilang kamu akan dibenci. Belum dibenci kan, baru disangka soalim, belum dibenci. Berarti gak usah sedih. Kayaknya karena Tuhan bilang sebenarnya udah kodratnya kita tuh akan dibenci karena nama Tuhan gitu. Jadi kalau menurut aku, apa ya, untuk kamu merasa supaya kamu tuh okay doing all these things, karena gini, kalau kamu berbuat baik, kalau kamu jadi teladan, kalau kamu jadi contoh buat orang lain, kamu kan sedang membangun rumah di surga, kamu sedang melakukan yang benar, oke? Kamu diberkati sama Tuhan. Masalah kamu mau diberkati, urusan siapa? Kamu. Orang lain nikmatin nggak? Enggak. Kalau orang lain nggak mau rumahnya besar, urusan mereka. Yang penting rumah kamu besar, oke? Mau orang lain dilaknat sama Tuhan, itu urusan mereka. Yang penting kamu berkenan di hadapan Tuhan. I don't care. Karena gini, fun fact, aku tuh aneh banget kan. Kayak maksudnya di hadapan orang tuh aku banyak aneh. Oke, dulu sama anak teman waktu aku SMA, kayak aku tuh setiap kali ibadah mulu tiap hari gitu. Harus doa di rumah jam 7 malam. Gitu ya. Orang people think that I'm too serious about my religion. Terlalu, lu apaan sih gitu, fanatik banget sama Tuhan gitu. Lah bagus gue fanatik sama Tuhan, karena apa buktinya? Hari ini teman-temanku, aku banyak ngalamin yang teman-temanku nggak bisa alamin. Aku pergi ke bangsa-bangsa hanya karena Injil gitu. Jadi bodoh amat, orang lain nggak akan nikmati apa yang aku alami hari ini.
Betul. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Kan tadi udah tentang pandangan orang lain nih Kak. Nah, kadang kita tuh kalau mau jadi teladan kita tuh takut salah gitu. Apa yang kita sampaikan, apa yang misalkan nih kita mau share renungan kita pagi ini misalkan habis saat teduh. Nah, tapi tuh waktu kita mau nyampein kita tuh takut salah. Ini yang gue sampaikan bener nggak ya? Bisa sampai ke teman-teman nggak ya? Udah sama nggak sih sama apa yang Tuhan mau sampaikan ke teman-teman gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Okay. Jadi gini teman-teman, buat saya gini, kalau kamu takut mendekat sama Tuhan after you make mistake, itu indicate what kind of relationship you have sama Tuhan. Gitu. Contoh, kayak gini, semua orang yang baru Kristen misalnya, pasti tahu yang namanya hubungan bapak dan anak. Seperti bapak sayang anaknya, lalalala. Berarti kan kamu kenal bapak sebagai anak kan? Ya, apaan sih? Kamu anaknya Tuhan gitu kan? Dia bapak yang baik, kamu anak yang baik, amin, puji Tuhan ya. Nah, kalau kamu punya that kind of relationship, kamu inget dong punya papa di rumah atau melihat papanya orang gitu ya. Misalnya gini, kamu bikin make mistake gitu, kamu tahu Jaidi, kamu siapa tahu nggak? Fadil Jaidi. Berapa ribu kali bapaknya dikerjain, tapi bapaknya tetap percaya aja sama Fadil. Gue paling kesel banget waktu dia gini sama Om Jin gitu. Kok bapaknya, aduh, ngerti nggak teman-teman? Menurut kamu meskipun berapa kali pun Fadil ngerjain bapaknya benci nggak sama Fadil? Enggak dong. Enggak kan? Tapi mungkin nggak di situ ya, maksudnya, sebesar kesalahan apapun, for me, kalau kamu punya hubungan sama Tuhan nggak akan buang kamu cuma karena kamu buat 1 kali 2 kali kesalahan hanya karena kamu berusaha jadi seorang teladan. So you don't have to be afraid to make mistakes. Karena waktu kamu make mistakes out of practicing ya, bukan out of nothing. When you make mistakes out of practicing, itu disitulah kamu tahu, oh ternyata kalau kayak gini tuh gue nggak bisa nih caranya nih, gue cara yang lain gitu. So you don't have to be afraid. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Nah, kan tadi udah ngomongin nih rasa takut tentang pandangan orang lain. Nah, sekarang gimana sih Kak cara kita nyampein apa yang Tuhan Yesus mau kita sampein gitu, tapi dengan cara yang menarik, dengan cara yang tuh teman-teman tuh bisa terima, biar kita tuh gak dianggap aneh, gak dianggap sok benar gitu. Nah, itu gimana tuh Kak caranya? Aku akan bacain ayat lagi buat kalian ya. Banyak banget ya. Oke, supaya yang jawab bukan aku, tapi firman Tuhan. Oke, kita mau baca di 2 Corinthians 5 ayatnya 13 versi The Message. Ayatnya ada di sini. Oke. Nah, ayatnya berkata begini. If I acted crazy, I did it for God. If I acted overly serious, I did it for you. Christ's love has moved me to such extremes. His love has the first and last word in everything we do. Oke, ayatnya berkata begini. Kalau gue ngelakuin hal yang gila, gue ngelakuin buat Tuhan. Kalau gue ngelakuin hal yang sangat serius, gue ngelakuin buat lo. Ini kata-kata Paulus buat orang-orang di Korintus. Terus dia bilang begini, kasih Tuhan itu sudah mengubah aku ke jalan yang sangat ekstrim kayak gitu. Jadi istilahnya Paulus itu sudah jadi extreme lovernya Tuhan. Kalau ekstrim artinya lebih dari sekedar wajar atau enggak? Lebih dari sekedar wajar. Nah, jadi teman-teman, untuk tahu bagaimana caranya, pertama-tama you have to fall in love first. Gak ada caranya kayak gini. Lu mesti bikin konten ya yang tentang Tuhan, atau lu mesti khotbah ya di jalan-jalan, lu teriak-teriak nama Yesus di tengah jalan. Bukan gitu. Oke? Pertama you have to fall in love first, then you knew. Pernah nggak jatuh cinta? Pernah kan? Nah, ketika kamu jatuh cinta, kamu akan cari cara bagaimana menyenangkan orang itu nggak? Betul. Nah, ada yang dikte nggak kamu harus ngapain? Nggak ada. You just know it. Same. Kalau buat aku, kalau kamu mau ngelakuin buat Tuhan apapun, jatuh cinta aja dulu. Ketika kamu jatuh cinta, you'll know. Jadi sekali lagi ya, nggak peduli apa orang lain bilang. Aku selalu ngomong, if I acted crazy, I did it for God. Gitu. Jadi kalau gue melakukan hal-hal yang gila ya karena gue jatuh cinta sama dia. Kalau kamu biasa-biasa aja, kamu flat-flat aja sama Tuhan, nah cek, kamu udah fall in love belum sama Tuhan? Because kalau kamu fall in love, you be extreme. Gak ada yang biasa-biasa aja, cinta biasa-biasa tuh.
nggak ada gitu. Oke, thank you so much Kakak Cinta untuk jawabannya. Oke teman-teman, itu aja Q&A session kita hari ini. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya juga boleh banget Kak, lewat Instagram, lewat JC Warrior di Line. Tanya aja, siapa tahu kalau ada Q&A lagi nama kamu akan disebut, shout out Instagram kamu akan dipromoin. Mantap. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi itu menjawab juga ya teman-teman setiap kekhawatiran kalian, setiap pertanyaan kalian yang mau misalkan kalian mau menjadi teladan tapi gimana sih caranya, semoga itu menjawab ya teman-teman. Jangan lupa untuk ikut lagi ibadah di minggu depan. Dan terima kasih teman-teman yang udah ikut ibadah hari ini. Have a great day and happy Sunday. Bye bye, God bless you.